Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Di dalam sebuah dimensi yang telah dikunci oleh ayah Momoshiki, Rikudo Sennin atau Hagoromo Otsutsuki sedang berhadapan langsung dengan Shibai Otsutsuki. Karena dimensi ini telah sepenuhnya tertutup, tidak ada jalan keluar bagi mereka berdua. Keadaan ini membuat pertemuan mereka tak bisa dihindari, dan dipastikan akan terjadi pertarungan yang cukup panjang dan serius antara dua makhluk kuat ini. Saat mereka berdua saling memandang, Shibai memecah keheningan dengan berkata, "Jadi kau adalah Rikudo Sennin? Namamu sudah lama terdengar bahkan di kalangan para Otsutsuki. Aku benar-benar penasaran seperti apa kekuatanmu. Sejak lama aku ingin sekali bertemu langsung denganmu, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengujinya. Aku akan memperlihatkan kekuatan hasil dari memakan banyak buah cakra." Hagoromo menatap Shibai dengan tajam lalu menjawab dengan tenang namun curiga, "Tunggu sebentar. Bukankah kau adalah salah satu rekan dari Dewa Otsutsuki tertinggi? Kenapa kau tidak membantunya saja di bumi? Kenapa malah memilih bersembunyi di sini? Aku tidak bisa percaya padamu sepenuhnya." Shibai tersenyum tipis, lalu membalas dengan nada tegas, "Sejak awal aku tidak pernah tertarik bekerja sama dengan ayah Momoshiki. Aku tidak suka diperintah oleh siapapun. Jiwa dan pikiranku adalah milik seorang pemimpin. Aku punya ambisi sendiri. Aku akan terus menanam pohon Shinju di berbagai planet dan memakan buah cakranya. Aku tidak peduli siapa yang mencoba menghentikanku. Aku ingin melampaui semua Otsutsuki yang ada, bahkan termasuk Dewa Otsutsuki tertinggi sekalipun." Perkataan Shibai itu membuat ekspresi wajah Hagoromo menjadi serius dan penuh rasa kesal. Ia kemudian berkata dengan suara dalam, "Kau harus sadar, Shibai. Menanam pohon Shinju di banyak planet hanya akan menghancurkan keseimbangan alam semesta. Gravitasi dan medan magnet akan menjadi tidak stabil. Akibatnya, kehidupan di seluruh alam semesta bisa musnah. Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak bisa dibenarkan." Tanpa menjawab sepatah kata pun, Shibai tiba-tiba melancarkan serangan. Dari tanah, dia menciptakan teknik bernama Shinju Kaikan. Tanah di sekitar mereka langsung berubah dan muncul tanaman raksasa yang mengeluarkan serbuk sari beracun berwarna hijau. Hagoromo segera terbang ke atas dan mengaktifkan kedua rinnegannya. Ia menciptakan Susanoo raksasa yang ukurannya sangat besar, bahkan sebanding dengan JBI. Dengan Susanoo-nya, Hagoromo menginjak tanaman Shinju Kaikan itu hingga hancur. Pedang besar milik Susanoo-nya kemudian ditebaskan, menghancurkan dan menghilangkan seluruh serbuk sari yang bertebaran di udara. Melihat hal itu, Shibai berkata dengan penuh ketertarikan, "Jadi itu Susanoo? Hologram raksasa yang bisa menghancurkan sekitarnya hanya dengan satu tebasan. Menarik. Aku jadi penasaran seberapa kuat pertahanannya." Shibai lalu terbang cepat dan menendang wajah Susanoo milik Hagoromo. Namun Hagoromo segera melapisi Susanoo-nya dengan Gudama, membuat serangan kaki Shibai gagal menghancurkan bagian wajahnya. Shibai sedikit terkejut, lalu berkata, "Kau melapisi Susanoo dengan Gudama ya? Cerdik juga. Kau memang benar-benar punya pengalaman bertarung." Tidak berhenti di situ, Shibai mengaktifkan jutsu miliknya, yaitu Kokugan, dan memanggil sejumlah besar kubus merah. Kubus-kubus ini bisa diubah ukurannya sesuai keinginan, dan bisa menjadi bahan ledakan jika sudah menghantam target. Ia langsung menerbangkan kubus-kubus itu ke arah Susanoo Hagoromo. Dalam hitungan detik, kubus-kubus itu membombardir Susanoo hingga meledak sangat dahsyat. Ledakannya bahkan jauh lebih kuat dari biji dama. Akibatnya, Susanoo Hagoromo hancur dan seluruh area sekitar ikut porak-poranda karena dampak dari serangan tersebut. Hagoromo pun terjatuh ke tanah karena pelindung Susanoo-nya sudah musnah. Saat ia baru menginjakkan kaki di tanah, Shibai kembali muncul dan mengangkat satu jari telunjuknya. Hanya dengan satu jari saja, angin di sekitar mereka langsung berputar kencang dan menciptakan badai serta kabut tebal. Hagoromo menutupi wajahnya karena matanya sulit melihat jelas di tengah badai tersebut. Dalam kondisi itu, Shibai tiba-tiba menendang dada Hagoromo dengan keras, membuatnya terpental jauh. Hagoromo mencoba menghentikan lajunya dengan menancapkan tongkatnya ke tanah. Ia berhasil menghentikan tubuhnya agar tidak terus terpental. Namun belum sempat menarik napas, Shibai sudah muncul lagi tepat di hadapannya. Hagoromo yang kaget berkata dalam hati, "Dia cepat sekali. Ini benar-benar gila." Shibai lalu mengepalkan tangannya dan bersiap memukul Hagoromo, namun Hagoromo juga bereaksi cepat dengan mengepalkan tangan dan menyambut pukulan itu. Kedua tinju mereka saling bertabrakan.
Dalam momen itu, Hagoromo menciptakan sebuah Bachogudama, yaitu bola hitam dengan gravitasi tinggi. Bola ini mengenai Shibai, membuat tubuhnya terpental dan bahkan salah satu tanduk di kepalanya patah. Tidak berhenti di situ, Hagoromo memperbesar Bachogudama itu hingga ukurannya menyerupai Bijidama yang pernah digunakan Momoshiki saat menyerang Konoha. Bola tersebut kembali menghantam tubuh Shibai dan membuatnya terluka parah. Ledakan dari Bachogudama juga menciptakan lubang besar di tanah, dan tubuh Shibai jatuh ke dalamnya. Hagoromo berdiri dan memperhatikan lubang tersebut sambil berpikir dalam hati. Dari pertempuran ini, aku bisa membedakan kekuatan Shibai dan ayah Momoshiki. Shibai memiliki tubuh yang sangat kuat dan kebal terhadap hampir semua serangan. Hanya satu tendangan dari dia saja bisa membuat tubuh manusia biasa hancur. Sedangkan ayah Momoshiki memiliki kapasitas cakra yang sangat besar, namun tubuhnya lebih mudah terluka. Saat Hagoromo melihat ke dalam lubang itu, Shibai masih terbaring dengan luka di tubuhnya. Namun ia masih bisa bicara. Dengan napas berat, Shibai berkata, "Hebat juga. Jika Otsutsuki kelas bawah terkena serangan Bachogudama tadi, pasti mereka sudah mati seketika. Tapi untung saja levelku sudah berbeda sekarang. Aku telah memakan begitu banyak buah cakra, dan semua itu memberi efek kekebalan di tubuhku. Serangan apapun tidak akan mudah mengalahkanku." Sementara itu, adegan berpindah ke planet bumi. Di sana, Boruto masih terlihat mengamuk, menyerang ayah Momoshiki. Sebelumnya, ayah Momoshiki telah mengunci dimensi untuk menjebak Shibai dan Hagoromo, yang membuat Boruto curiga. Boruto memandang tajam dan bertanya dengan nada serius, "Hei, kau! Apa yang kau lakukan terhadap Rikudo Sennin dan Shibai di dalam sana?" Ayah Momoshiki menjawab dengan tenang, "Untuk apa kau tahu? Yang penting kau sadar saja, mereka berdua sekarang sudah tidak ada." Mendengar itu, Boruto membalas dengan suara keras, "Jangan macam-macam. Kalau sampai kau menyentuh mereka sedikit saja, aku akan hancurkan kedua matamu sekarang juga." Ayah Momoshiki hanya tertawa pelan dan menanggapi, "Silakan, aku justru penasaran dengan ancamanmu itu." Boruto tak banyak bicara. Ia langsung mengaktifkan kekuatan dari tahap tertinggi Jougan dan menghilang dari pandangan. Ayah Momoshiki yang sempat bingung berkata, "Hah? Apa dia menghilang? Kemana dia pergi?" Ia mulai melihat ke segala arah, mencoba mencari keberadaan Boruto, namun tak menemukan apapun. Naruto yang melihat Boruto tiba-tiba menghilang merasa khawatir, lalu bertanya pada Sasuke, "Sasuke, kemana Boruto pergi? Apa kau bisa melihatnya?" Sasuke menjawab sambil memusatkan fokus, "Tidak, aku tidak bisa melihat wujudnya, tapi aku masih bisa merasakan cakranya." Ayah Momoshiki terus mencari. Ia berputar memandang setiap sudut dengan cemas. Tiba-tiba, sebuah serangan kilat Shiden datang dari belakang dan menyambar tubuh ayah Momoshiki. Ia langsung membalikkan badan, namun tetap tidak melihat siapapun di sekitarnya. Beberapa detik kemudian, sebuah serangan besar Tomogoroshi no Haikotsu muncul dari langit, nyaris menghantam kepala ayah Momoshiki. Untungnya, ia berhasil menghindar sambil berseru, "Hei, bocah! Jangan bersembunyi terus. Ayo muncul dan kita selesaikan pertarungan ini sekarang juga." Tiba-tiba, terdengar suara Boruto dari sampingnya. "Kenapa? Aku sudah dari tadi di sini. Apa kau tidak bisa melihatku? Sekarang aku berdiri tepat di sampingmu, wahai Dewa Otsutsuki tertinggi." Ayah Momoshiki kaget dan segera menoleh ke samping, namun ia tidak melihat siapapun. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, tiba-tiba tubuhnya terhempas keras akibat serangan besar ke Kimura yang muncul entah dari mana. Ia terdiam sejenak lalu bergumam, apa dia benar-benar bisa menghilang sepenuhnya? Kekuatan ini benar-benar menyulitkanku. Naruto yang menyaksikan itu berkata pada Sasuke, "Sasuke, lihat itu. Aku sama sekali tidak bisa melihat Boruto. Apa yang sebenarnya sedang dia lakukan?" Sasuke menjawab, "Aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya kekuatan ini bukan kekuatan biasa. Kita lihat saja sampai sejauh mana Boruto bisa mengendalikannya." Tidak lama kemudian, Toneri Otsutsuki muncul dari balik reruntuhan, meski tubuhnya masih terlihat lemah akibat luka. Ia berkata, "Itu adalah kekuatan dari Jougan tahap 3. Kekuatan ini memungkinkan Boruto menghilang sepenuhnya dari pandangan siapapun. Tapi ingat, kekuatan ini memiliki batas waktu. Jika waktunya habis, Boruto akan kembali muncul dalam wujud yang terlihat." Mendengar penjelasan itu, Naruto terlihat kaget dan berkata, "Menghilang sepenuhnya?
Aku tidak menyangka anakku bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Toneri menjawab, ya, Jogan tahap 3 milik Boruto ini adalah hasil evolusi dari mata suci yang diwarisi dari leluhur Otsutsuki. Tapi kekuatan ini juga membawa tanggung jawab yang sangat besar. Boruto telah terpilih sebagai perisai terakhir bumi. Jika dia gagal, maka tidak ada lagi yang bisa melindungi dunia ini. Sasuke pun menambahkan, secara konsep, kekuatan Boruto ini memang mirip seperti Limbo milik Madara. Tapi perbedaannya, jika Limbo masih bisa kulihat dengan Rinnegan, maka wujud Boruto saat ini benar-benar tak terlihat sama sekali. Toneri kembali menegaskan, itulah hebatnya Jogan ini. Tapi kita harus terus mendukung Boruto, karena jika dia sampai mati, semua perjuangan ini akan sia-sia. Saat mereka berbicara, Himawari berjalan mendekati Naruto dengan wajah cemas dan berkata, "Ayah, aku khawatir dengan kakak. Apa dia akan baik-baik saja?" Naruto menenangkan, "Tenang saja, Hima. Kakakmu sekarang bukan lagi anak kecil yang dulu sering kau lihat. Dia sudah menjadi pahlawan bagi kita semua." Himawari menunduk, lalu berkata, "Ayah, bolehkah aku bertarung juga? Aku ingin membantu kakak." Naruto menjawab dengan lembut, "Belum saatnya, Hima. Sekarang Boruto masih bisa mengendalikan pertarungan. Tapi jika nanti dia benar-benar terdesak, kita akan turun tangan." Tiba-tiba, Hamura berjalan mendekati mereka sambil mengaktifkan Tenseigan miliknya. Ia menatap Himawari dan bertanya, "Kau namamu Himawari, kan?" Himawari terlihat gugup dan menjawab pelan, "Iya, benar. Maaf, aku agak gugup melihatmu secara langsung." Hamura tersenyum dan berkata, "Tenang saja. Kau dan aku memiliki ikatan cakra yang kuat. Ibuku, yaitu Kaguya, menyimpan kekuatan yang kini tersembunyi dalam dirimu. Suatu saat, kekuatan itu akan bangkit." Himawari hanya diam dan mendengarkan, sementara Naruto terlihat merenung. Ia berkata dalam hati, "Himawari, dia memiliki Kurama, kekuatan dari Tan, bahkan potensi mewarisi kekuatan Kaguya. Tapi semua itu butuh waktu dan tidak bisa muncul secara tiba-tiba." Naruto lalu bertanya, "Hamura, apakah Himawari tidak akan dirasuki oleh Kaguya?" Hamura menjawab, "Tidak akan. Yang diwarisi Himawari hanyalah sebagian kekuatannya, bukan kesadarannya." Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba terdengar ledakan besar dari arah Boruto. Himawari terpental, namun segera ditangkap oleh Naruto. Himawari melihat ke atas dan berkata, "Ayah, ledakan itu besar sekali." Naruto menatap ke langit dan melihat Boruto yang sedang terbang. Boruto bergumam dalam hati, "Sial, seranganku meleset." Untung saja Himawari tidak terluka. Ia lalu berkata dengan lantang, "Hima, maaf. Seranganku barusan nyaris mengenai tempatmu berdiri. Untuk mencegah hal seperti ini terulang, tolong menjauhlah dari sini. Aku butuh ruang agar bisa mengeluarkan seluruh kekuatanku." Setelah mendengar keputusan Boruto untuk bertarung sendiri, Himawari tampak cemas. Ia segera berkata dengan suara gemetar, "Tapi kakak, aku benar-benar khawatir padamu. Aku tidak sanggup hanya melihatmu dari kejauhan. Aku ingin tetap di sisimu." Mendengar itu, Boruto tersenyum kecil lalu menjawab dengan tenang, "Tenang saja, Himawari. Jika aku terluka nanti, kau boleh membantuku. Tapi untuk sekarang, biarkan aku hadapi ini sendirian. Ini pertarungan yang harus kulalui sendiri. Jadi, tolong menjauhlah dulu dari tempat ini." Lalu ia menambahkan sambil menoleh ke belakang, "Untuk saat ini, hanya ayah, Guru Sasuke, Paman Hamura, Toneri, Paman Madara, dan Paman Obito yang boleh tetap di sini. Aku sangat membutuhkan kekuatan mereka jika nanti aku mulai terdesak." Hinata pun segera membawa Himawari menjauh bersama para aliansi. Setelah mereka menjauh, pertarungan antara Boruto dan ayah Momoshiki kembali berlanjut dengan sengit. Ayah Momoshiki menatap tajam ke arah Boruto dan berkata, "Kau cukup kuat, anak muda. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan memenangkan pertarungan ini. Aku akan membalaskan dendam anakku, Momoshiki." Boruto yang mendengarnya tetap tenang, lalu berkata sambil menarik napas, "Meskipun tubuhku sedang terluka dan sendiku mulai terasa lemah, aku akan terus bertahan. Guru Sasuke, aku tahu kekuatanku ada batasnya, tapi aku akan bertarung sebisaku." Sasuke menanggapi dengan cepat, "Kalau begitu, kami akan memanfaatkan situasi ini. Dengarkan baik-baik. Kau serang ayah Momoshiki dalam keadaan tak terlihat. Sementara kami akan mendesaknya dari luar.
Mengerti? Boruto mengangguk dan menjawab, jika itu strategi buatanmu, aku akan ikut. Aku selalu percaya pada analisismu. Kau selalu berpikir lebih jernih dari siapapun. Sasuke lalu bersiap. Ia membentangkan panah Chidori raksasa, ukurannya jauh lebih besar dari biasanya. Naruto kemudian menambahkan lapisan cakra dari para biju ke dalam panah tersebut. Setelah siap, keduanya melesatkan panah cakra itu ke arah wajah ayah Momoshiki. Melihat serangan datang, ayah Momoshiki berkata dengan nada kesal, ini menyulitkanku. Aku harus fokus mengejar Boruto yang menghilang, dan juga menghadapi dua orang ini. Untuk menahan serangan panah itu, ayah Momoshiki membentuk pelindung dari cakra Susanoo. Karena sebelumnya ia sempat memakan Indra dan Asura, maka secara otomatis dia bisa menggunakan kekuatan mereka. Seperti halnya Momoshiki yang memakan Kinshiki, dan langsung memperoleh kekuatan Kinshiki, termasuk senjatanya. Hal seperti ini sudah umum dilakukan oleh para Otsutsuki dan bahkan shinobi masa lalu. Setelah membentuk pelindung dari cakra Susanoo, ayah Momoshiki berhasil menahan serangan panah tersebut, yang kemudian meledak dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Asap ini menghalangi pandangannya, memberi keuntungan besar bagi Boruto yang sedang bersembunyi dalam mode tak terlihat. Saat penglihatan ayah Momoshiki mulai terganggu oleh asap, Boruto langsung muncul dan meluncurkan serangan besar sambil berteriak, Rikudo Chou Odama Rasengan. Rasengan raksasa itu langsung menghantam pertahanan ayah Momoshiki. Ia sempat berkata, sudah kuduga kau akan menyerang secara tiba-tiba. Namun tak lama kemudian, ayah Momoshiki mengaktifkan Jogan hitamnya dan menetralkan Rasengan Boruto hingga meledak di udara. Setelah itu, ayah Momoshiki tiba-tiba menghilang dan muncul di samping Hamura. Ia langsung menebaskan tongkatnya ke arah Hamura. Hamura mencoba melawan dengan mengaktifkan Tenseigan dan menyerang balik menggunakan Kinrin Tensei Baku, tetapi gerakannya terkunci oleh Jogan hitam ayah Momoshiki. Rantai segel panjang pun muncul, mengikat tubuh Hamura dengan cepat. Kejadian ini terjadi dalam sekejap mata. Ayah Momoshiki mendekat dan mencungkil salah satu Tenseigan milik Hamura sambil berkata, dengan mencangkokkan Tenseiganmu, aku akan mampu melihat keberadaan Boruto yang sedang bersembunyi. Hanya sesama pengguna Jogan yang bisa menghancurkan rantai ini. Jadi kau tidak akan bisa bergerak. Satu mata Tenseigan itu langsung dipasangkan ke mata ayah Momoshiki. Saat ia hendak mencungkil mata satunya lagi, Boruto tiba-tiba muncul dan menendangnya hingga terpental jauh. Boruto menghancurkan rantai yang mengikat Hamura dengan Jogannya. Ia berkata cepat, kakek Hamura, maaf. Satu Tenseigan MU telah dicuri olehnya. Hamura hanya mengangguk pelan dan berkata, ini sangat berbahaya. Jika Jogan dan Tenseigan digabung, maka dia akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Boruto bertanya, tapi kenapa kau tidak melawan sama sekali tadi? Padahal kau bisa saja menghindar dari serangannya. Hamura menjelaskan dengan nada pelan, hei, Boruto. Kau sudah cukup berpengalaman. Harusnya kau bisa menebak apa yang terjadi padaku. Sejak Jogan hitamnya aktif, tubuhku terkunci sepenuhnya. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Itulah sebabnya aku tidak bisa bertindak apa-apa. Toneri yang ada di samping mereka menimpali, Jogan hanya bisa dilawan dengan Jogan juga. Jadi, tanpa kehadiran Boruto tadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hamura kembali bicara, kali ini sambil menatap Boruto, kedua Tenseigan ini sebenarnya ingin aku wariskan pada Himawari suatu hari nanti jika aku tiada. Tapi aku tidak menyangka kejadian seperti ini akan terjadi secepat ini. Ayah Momoshiki tertawa keras sambil berkata, meskipun aku hanya mencangkokkan satu Tenseigan, itu sudah cukup. Dengan ini, Jogan hitamku akan berevolusi. Dan benar saja, pola di mata ayah Momoshiki berubah. Cahaya bulan tampak melingkari pupilnya, dan ada 9 titik mirip simbol Tenseigan di dalamnya. Dengan kekuatan itu, ayah Momoshiki kini mampu mengakses mode cakra Tenseigan, seperti yang pernah digunakan Hamura dan Toneri. Tubuh ayah Momoshiki kini diselimuti oleh aura cakra biru yang kuat. Ia berkata, jadi ini kekuatan Tenseigan. Rasanya sangat besar. Jika digabungkan dengan Jogan milikku, kekuatannya sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan ayah Momoshiki ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, Madara juga pernah mencuri mata Kakashi untuk menggunakan Kamui. Jadi bisa dibayangkan, betapa cepat dan kejamnya ayah Momoshiki dalam mengambil mata milik Hamura hanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Lalu adegan berpindah saat Kashin Koji sedang berbicara kepada Eida dan Ino.
Ia mencoba menjelaskan tentang sebuah konsep rumit yang disebut sebagai singularitas takdir di masa depan. Penjelasan yang disampaikan oleh Kashin Koji memang cukup sulit dimengerti karena terlalu kompleks. Bahkan untuk sekadar mengubah takdir tersebut saja, hampir mustahil dilakukan. Setelah percakapan itu, adegan berpindah kembali kepada Boruto yang saat itu sedang berada di markas Kara. Tiba-tiba, Boruto terlihat syok karena segel karma miliknya aktif secara mendadak tanpa peringatan. Akibat reaksi dari karma tersebut, tubuh Boruto langsung berteleportasi menuju lokasi pertarungan Naruto dan Sasuke yang sedang menghadapi Delta. Boruto sebenarnya ingin menyampaikan informasi penting kepada Naruto dan Sasuke bahwa Kawaki, Amado, dan Ko telah kembali dari markas pusat para Otsutsuki. Untuk bisa bertemu dengan Naruto secepat mungkin, Boruto menggunakan teknik Hiraishin. Begitu Boruto tiba, Naruto langsung menatap ke arahnya dan bertanya, "Boruto? Karma MU aktif? Apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto terlihat sedikit terengah lalu menjawab, "Ayah, aku merasakan sesuatu. Karmaku tiba-tiba bereaksi. Kawaki, Amado, dan Ko telah kembali dari markas pusat para Otsutsuki. Aku yakin ini bukan kebetulan. Mereka pasti datang dengan rencana." Sasuke yang mendengar percakapan itu segera menimpali, "Bagus, kalau begitu kita bisa langsung hadapi mereka di sini. Kita tidak perlu menunggu lebih lama." Kemudian, adegan berpindah ke tempat lain, memperlihatkan Kawaki, Amado, dan Code yang sedang berdiri di ruangan tersembunyi sambil menatap jasad ayah Momoshiki yang kini disimpan di dalam ruang laboratorium rahasia. Saat itu, Amado mengaktifkan dojutsu miliknya yang mirip seperti milik Eida. Ia lalu berkata dengan tenang, "Tamu yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Hokage sedang bertarung melawan Delta. Lokasinya tak jauh dari sini, tepat di area luar yang mengarah ke ruangan ini." Mendengar hal itu, Kawaki langsung bersiap membuka portal dimensi. Namun sebelum ia sempat melangkah, Amado mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Ia berkata, "Tunggu sebentar. Kalian memang telah melampaui kekuatan Naruto dan Sasuke. Tapi Boruto berbeda. Dia masih sangat berbahaya. Matanya, mata itu tidak bisa dianggap remeh." Kawaki terlihat bingung dan bertanya, "Jadi maksudmu apa? Apa yang perlu kami lakukan?" Amado menjawab, "Aku akan memberikan kalian sesuatu yang bisa membantu. Persiapan khusus agar kalian bisa mengimbangi kekuatan Boruto. Dia memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap enteng." Code pun ikut menyela, "Aku baru ingat. Boruto punya kemampuan untuk menghentikan waktu. Waktu itu aku sampai tidak bisa bergerak. Apa kau punya cara untuk mengatasi kemampuan itu?" Amado menjawab dengan yakin, "Tentu saja. Aku sudah mempelajari banyak hal tentang kekuatan para Otsutsuki, termasuk semua jenis dojutsu mereka. Aku tahu kelemahan dan cara menghadapinya." Setelah berkata demikian, Amado berjalan ke arah lemari di sampingnya. Lemari itu terkunci rapat, tapi ia berhasil membukanya dan mengambil sebuah segel berwarna merah. Ukurannya kecil, hampir seperti segel milik Gamamaru. Ia kemudian berkata, "Aku hanya punya 4 kertas segel tersisa. Gunakan 2 di antaranya sebaik mungkin. 2 sisanya akan kusimpan untuk keadaan darurat." Kawaki menerima salah satu segel itu dan bertanya, "Segel apa ini? Apa benar bisa digunakan untuk melawan Boruto?" Amado menjawab dengan mantap, "Tentu. Segel ini sangat kuat. Butuh waktu puluhan tahun untuk menyempurnakannya. Energi di dalam segel ini bukan berasal dari alam seperti segel di Gunung Myoboku, tapi dari buah cakra yang kekuatannya nyaris tak terhitung jumlahnya. Segel ini juga mengandung kekuatan dari para Otsutsuki." Setelah itu, Kawaki dan Code menempelkan segel tersebut di telapak tangan mereka, tepat di pusat segel karma. Tak lama kemudian, segel itu berubah menjadi gumpalan cakra berwarna biru yang perlahan masuk ke tubuh mereka melalui aliran cakra. Tubuh mereka langsung dipenuhi energi dalam jumlah besar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, Kawaki yang sebelumnya hanya memiliki 1 dojutsu Kokugan, kini memiliki 2 dojutsu yang aktif di kedua matanya. Hal yang sama juga terjadi pada Code. Ia membangkitkan 1 Rinnegan Tomoe di mata kirinya dan juga memiliki Kokugan di mata kanannya. Melihat hal ini, Kawaki menatap Code dengan kaget dan berkata, "Hei Code, matamu sama sepertiku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Amado yang mendengar pertanyaan itu lalu menjelaskan, "Itu karena kalian berdua memiliki data yang sama. Data dari Ishiki Otsutsuki. Dengan data itu, kalian juga mewarisi kekuatannya.
karma hitam dan karma putih memang berbeda. Tapi keduanya bisa digunakan sebagai sumber kekuatan. Bedanya, karma hitam bisa membuat penggunanya dirasuki Otsutsuki, sedangkan karma putih tidak. Code pun bertanya kembali, tapi bukankah Ishiki pernah bilang kalau karma milikku cacat? Amado tersenyum dan menjawab, yang dia maksud cacat adalah untuk dirinya. Ishiki tidak bisa bangkit lewat tubuhmu. Tapi untukmu sendiri, tidak ada kecacatan. Justru kamu bisa menggunakan kekuatan Ishiki sepenuhnya tanpa halangan. Setelah mendengar penjelasan itu, Code melihat Kawaki dan berkata, Kawaki, sekarang kekuatan kita benar-benar sama. Kita harus segera pergi dan menemui Boruto. Kawaki menjawab, kau benar. Aku juga ingin segera bertemu dengannya. Amado pun menambahkan, bertarunglah dengan mereka. Jangan biarkan rencana masa depan kita gagal karena mereka. Saat ini kekuatan kalian sudah lebih kuat dari Naruto dan Sasuke. Tapi dengan Boruto, kalian masih setara. Kalau kalian bekerja sama, maka kalian bisa melampauinya. Aku akan bersembunyi untuk melanjutkan penelitian pada jasad ayah Momoshiki. Nanti, DNA-nya akan kutransplantasikan ke tubuh kalian agar kalian benar-benar bisa melampaui Boruto. Kawaki pun mengangguk dan berkata, baik. Sejauh ini semua sudah cukup jelas. Tak lama kemudian, Code dan Kawaki membuka portal dimensi dan masuk ke dalamnya. Mereka menuju ke area luar markas Kara, tepat di depan pintu masuk. Setelah beberapa saat, keduanya muncul di hadapan Boruto, Naruto, dan Sasuke. Kawaki dan Code kini berdiri sejajar, masing-masing membawa tongkat hitam khas Otsutsuki. Kekuatan mereka terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya. Melihat Kawaki, Naruto berkata dengan nada heran, Kawaki? Apa itu benar-benar kamu? Kenapa kau melakukan semua ini? Kawaki menjawab, sudah pernah aku jelaskan sebelumnya, bukan? Semua ini kulakukan karena aku percaya ini jalan yang benar. Naruto mencoba membujuknya, Kawaki, kembalilah. Jangan ikut campur dengan rencana Amado atau Code. Mereka punya tujuan yang tidak sesuai dengan jalan para shinobi. Namun Kawaki hanya tersenyum kecil lalu berkata, sejak dulu kau memang selalu baik padaku, Nana Daima. Tapi justru karena itu aku tidak ingin bertarung melawanmu. Setelah berkata begitu, terlihat Kawaki mengaktifkan Dojutsu Kokugan di kedua matanya. Kedua mata itu bersinar terang, menunjukkan bahwa ia sudah tidak seperti dulu lagi. Setelah Dojutsu Kokugan diaktifkan, tiba-tiba saja tubuh Naruto, Sasuke, dan Boruto terkunci oleh sebuah teknik Shinjutsu yang sangat kuat. Teknik ini bisa mengendalikan gerakan manusia dan membuat mereka tidak bisa bergerak bebas. Naruto sendiri bahkan merasa sangat kesulitan hanya untuk mengangkat satu kakinya. Rasanya tubuh mereka seperti ditekan oleh beban yang sangat berat. Akibatnya, Naruto, Sasuke, dan Boruto terjebak dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa bertindak cepat. Namun Boruto yang memiliki Dojutsu Jogan tampak berbeda. Ia memusatkan fokusnya, lalu dengan satu kali kedipan mata, ia berhasil menetralkan kekuatan pengikat dari teknik Kawaki. Saat Boruto tengah fokus melakukan itu, tiba-tiba Kawaki memukul Naruto cukup keras hingga tubuhnya terjatuh ke tanah. Tanpa ragu, Kawaki segera menyerap Naruto ke dalam dimensi miliknya menggunakan kekuatan karma. Dimensi itu hanya bisa diakses oleh Kawaki sendiri, karena koordinatnya hanya dia yang tahu. Melihat tindakan Kawaki tersebut, Boruto langsung terbang mendekat dan mencoba menebas Kawaki dengan pedang Kusanaginya. Tapi tiba-tiba muncul Code dari sisi lain. Ia memanjangkan semua jarinya dan mengubahnya seperti cakar burung, lalu menghantam Boruto hingga terpental jauh. Sasuke yang tubuhnya masih terkunci oleh efek Shinjutsu hanya bisa menyaksikan pertarungan itu tanpa bisa membantu. Boruto bergumam dalam hati, aku harus menyelamatkan ayah. Aku nggak boleh membiarkan ayah disembunyikan di dimensi itu. Dalam sekejap, Boruto menghentikan waktu untuk mengambil tubuh Naruto yang sedang diseret oleh Kawaki. Namun secara tiba-tiba, Kokugan milik Kawaki dan Code saling beresonansi. Resonansi itu menetralkan kemampuan penghenti waktu milik Boruto, sehingga waktu pun kembali berjalan normal. Dalam keadaan itu, Code langsung menyerang Boruto bertubi-tubi. Serangan cepat dan tanpa henti itu membuat Boruto terdorong semakin jauh dari lokasi ayahnya. Code sempat berkata, Kawaki, sebenarnya aku ingin menghajar Hokage ke-6 itu. Menurutku, kamu tidak perlu menyimpannya di dimensi lain. Kawaki menjawab dengan suara yang serius, Hokage itu pengecualian. Dia satu-satunya orang yang baik padaku. Aku nggak mau menyakitinya secara langsung.
Kawaki lalu bersiap kembali menyerap tubuh Naruto ke dalam dimensinya. Sasuke yang menyaksikan ini merasa marah. Ia memaksa dirinya untuk bergerak. Dengan susah payah, Sasuke mengaktifkan Kagetochi. Akibatnya, matanya mengalami luka. Kagetochi berputar di sekujur tubuh Sasuke, dan teknik itu akhirnya berhasil membebaskannya dari pengaruh pengikat. Sasuke pun langsung melesat ke arah Kawaki dan menendangnya hingga Kawaki terpental dan membentur dinding. Tanpa membuang waktu, Sasuke menarik tubuh Naruto yang setengahnya sudah masuk ke portal. Ia berhasil menyelamatkan Naruto tepat waktu. Sasuke lalu berkata, "Kau harus lebih berhati-hati lain kali. Sepertinya Kawaki dan Code sekarang jauh lebih kuat daripada kita." Adegan pun berpindah ke Boruto yang sedang terdesak oleh serangan Code. Jari-jari Code yang berubah menjadi cakar menyerang sangat cepat dan membuat Boruto kesulitan menghindar. Karena terus terdesak, Boruto terpaksa mengaktifkan karma miliknya untuk memperkuat tubuhnya. Dengan kekuatan itu, Boruto berhasil menangkap Code yang sedang keluar masuk dari sabuk hitamnya dan menghantamnya. Namun Code mengecilkan tubuhnya dengan teknik Sukuna Hikona dan tiba-tiba muncul di belakang Boruto. Untungnya, refleks Boruto aktif dan serangan Code pun berbalik arah dan mengenainya sendiri. Akibatnya, Code terpental ke arah Kawaki. Boruto lalu bertanya, "Kawaki, kenapa kamu bergabung dengan Code dan Amado? Bukankah dulu kamu sangat membenci mereka?" Kawaki menjawab pendek, "Lupakan masa lalu. Aku sudah nggak mau mengingatnya lagi." Sasuke yang mendengar itu segera menyela, "Kalau begitu, katakan di mana Amado berada sekarang. Cepat jawab." Tapi Kawaki hanya membalas dengan nada dingin, "Kenapa aku harus memberitahumu? Lagi pula, kamu nggak punya urusan di sini." Adegan pun berpindah ke tempat Amado. Ia terlihat membawa jasad ayah Momoshiki ke sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu telah dipasangi genjutsu agar tidak bisa dideteksi siapapun. Teknik ini mirip seperti yang pernah digunakan Kashin Koji saat menyembunyikan dirinya di markas Orochimaru. Setelah itu, Amado membaringkan jasad ayah Momoshiki di atas meja panjang. Ia membuka komputernya dan mulai berbicara sendiri, "Kawaki, anak polos yang mudah aku manfaatkan. Boruto juga sama. Otaknya mudah aku manipulasi hingga ia tidak bisa mengikuti perintah siapapun kecuali aku. Dan Code, kamu punya ambisi membangkitkan tekad Ishiki dan Shinjutsu yang abadi. Ambisimu sangat berguna untukku. Kalian semua adalah bagian penting dalam rencana ini. Tanpa kalian, aku tidak bisa menikmati permainan yang aku ciptakan ini." Wajah Amado tampak tersenyum, tapi raut wajahnya terlihat menyeramkan. Gerak-geriknya semakin mencurigakan saat ia menyembunyikan jasad ayah Momoshiki ke dalam meja tersebut. Amado berkata pelan, denyut nadinya masih terasa, tapi karena setengah tubuhnya sudah berubah menjadi abu, dia tidak akan bertahan lama. Sementara itu, adegan berpindah ke planet Otsutsuki. Di sana, ribuan anggota klan Otsutsuki merasa marah karena ayah Momoshiki dibawa oleh Amado. Salah satu Otsutsuki yang berjubah putih berkata, "Siapa mereka itu? Kita nggak bisa diam saja melihat dewa kita diperlakukan seperti ini. Ada yang tahu lokasinya?" Partner Urashiki yang memiliki 2 Byakugan menjawab, "Dulu aku sempat mendengar pembicaraan antara dewa tertinggi dan Urashiki. Katanya, Urashiki pernah ditugaskan untuk mencari Kaguya di sebuah planet yang dihuni manusia. Di sana juga akan lahir seorang anak bermata jogan yang menjadi ancaman besar bagi kita. Lokasi planet itu punya satu orbit yang disebut bulan. Di bulan, ada cabang Otsutsuki dari keturunan Kaguya yang dipimpin Hamura dan Toneri. Aku rasa kita harus ke sana dulu." Otsutsuki dengan kasta tertinggi di antara mereka langsung berkata tegas, "Kalau begitu kita segera pergi. Kita akan membawa pulang dewa tertinggi. Hanya 10 orang yang akan ikut, sisanya tetap di sini dan jaga planet. Jangan sampai ada penyusup seperti sebelumnya." 10 Otsutsuki pun dipimpin oleh sosok yang wibawanya bahkan lebih tinggi dari Ishiki. Mereka membuka portal Yomotsu Hirasaka dan melintasi ruang dan waktu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di bulan. Salah satu Otsutsuki yang menjadi bawahan ayah Momoshiki berkata, "Jadi ini bulan, aku pernah dengar Urashiki bertarung di sini melawan Toneri, salah satu keturunan Kaguya. Aku penasaran bagaimana rupa Toneri itu. Katanya, dia menentang aturan Otsutsuki dalam memanen buah cakra." Tak lama kemudian, pemimpin mereka yang memiliki wibawa tinggi berjalan perlahan menatap bumi dari kejauhan. Ia berkata, "Kalau ini adalah bulan, maka planet biru itu adalah tempat para manusia yang menyembunyikan dewa tertinggi. Kita harus ke sana sekarang, jangan buang waktu."
Aku juga merasakan keberadaan dewa tertinggi dan beberapa Otsutsuki lain yang belum pernah aku kenali. Ke-10 Otsutsuki itu pun terbang menuju bumi. Mereka sempat terkejut dengan kondisi gravitasi yang sangat seimbang serta cakra yang begitu melimpah. Seorang Otsutsuki bertubuh kecil mengaktifkan Byakugannya dan berkata, "Luar biasa, pantas saja dewa tertinggi begitu terobsesi dengan tempat ini. Cakra di sini benar-benar sempurna." Tak lama setelah itu, mereka semua turun ke bawah dan memasuki desa Amegakure. Pemimpin dari kelompok tersebut, berkata, "Seiya, Bu, kalian tunggu di sini. Aku akan mulai melacak keberadaan dewa tertinggi." Ia lalu mengaktifkan kemampuan sensoriknya. Dengan perlahan ia memejamkan mata dan mencoba merasakan keberadaan cakra dewa Otsutsuki. Tak lama kemudian, ia membuka matanya dan berkata, "Aku sudah menemukannya. Ayo kita pergi ke sana sekarang." Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka yang tidak dikenal oleh menyela dan berkata, "Aku memang bisa melacak keberadaan dewa tertinggi, tapi itu hanya jika aku berada cukup dekat dengannya. Kalau aku masih berada di planet Otsutsuki inti, dan dewa tertinggi berada di tempat ini, maka itu akan sangat sulit karena jaraknya terlalu jauh." Mendengar hal tersebut, partner Urashiki pun merespons, "Kalau begitu, sekarang kita tahu keberadaannya. Kita harus segera mendatanginya." Di sisi lain, terlihat Amado sedang berada di ruangan rahasianya di markas Kara. Ia tampak membawa sebuah alat besar yang ia siapkan untuk membunuh ayah Momoshiki. Namun, tiba-tiba Otsutsuki yang kastanya jauh lebih tinggi dari Ishiki muncul di atap ruangan dan langsung mengaktifkan kekuatan Shinjutsunya. Otsutsuki itu berkata dengan tenang, "Ruangan ini memang disegel dengan ilusi, tapi bagi diriku, itu tidak ada artinya. Aku tetap bisa menemukannya." 10 Otsutsuki pun terlihat melompat turun, menghancurkan atap ruangan Amado. Batu-batu besar menimpa Amado, melukai kepalanya. Ia menatap ke atas dan melihat Otsutsuki tersebut terbang sambil perlahan menghancurkan seluruh bagian ruangan. Otsutsuki pemimpin itu lalu berkata dengan suara tegas, "Hei, pria tua. Apa yang sedang kau rencanakan? Kenapa kau membawa dewa tertinggi kami? Apakah kau berniat menghancurkannya?" Amado yang berada di bawah reruntuhan perlahan berdiri. Dalam hati ia berkata, "Kalau situasinya seperti ini, aku tidak punya pilihan lain selain membawa dewa Otsutsuki tertinggi ke dimensi lain." Ia pun menggendong tubuh ayah Momoshiki dan membuka portal dimensi. Tapi sebelum ia melangkah, bayangan merah muncul dari tanah dan menahan gerak kakinya. Bayangan ini mirip seperti teknik Shikamaru, namun berasal dari kekuatan Shinjutsu, sehingga tidak bisa diserap oleh teknologi milik Amado. Amado terdiam sejenak, lalu bergumam, "Kalau saja peralatanku ada di dekat sini, mungkin aku masih bisa melawan mereka. Tapi tempat penyimpanannya terlalu jauh. Jika aku mengambilnya sekarang, aku hanya akan dikejar." Ketika langkah Amado tertahan, tiba-tiba salah satu Otsutsuki dengan kemampuan Rinnegan turun dan berdiri di samping Amado. Ia meletakkan satu tangan di bahu Amado, dan seketika petir menyambar tubuh Amado dari tangan Otsutsuki itu. Amado menjerit pelan menahan sakit. Kemudian, partner Urashiki mengaktifkan kekuatan dojutsunya yang bernama Dojutsuya, kemampuan yang bisa menukar takdir, mirip dengan Senrigan milik Eida. Ia berniat untuk menukar takdir Amado yang terluka parah dengan dewa tertinggi agar dewa itu bisa sembuh. Namun, yang ditukar bukanlah status kastanya, melainkan kondisinya. Ia ingin Amado menjadi pihak yang kritis, dan dewa tertinggi kembali sehat. Amado yang menyadari hal itu segera menghantam Otsutsuki tersebut dengan tenaga terakhirnya. Serangan itu berhasil menghancurkan bayangan merah dan membebaskan kakinya, namun kakinya ikut terluka parah. Amado pun langsung membuka portal dimensi dan kabur sambil membawa tubuh ayah Momoshiki. Ia muncul di luar gerbang markas organisasi. Tubuhnya terluka parah, darah menetes dari kepalanya. Saat itu Boruto melihatnya dan berkata, "Amado, apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu seperti ini?" Kawaki yang berada di samping Boruto terlihat cemas. "Kenapa kau terlihat sangat kacau?" Amado hanya bisa menjawab singkat, "Kita harus pergi dari sini sekarang." Tanpa banyak bicara, Amado membawa mereka semua masuk ke dalam portal dimensi dan tiba di sebuah tempat asing. Kawaki langsung bertanya dengan nada bingung, "Ini tempat apa? Kenapa kau membawa kami ke sini? Katakan dengan jelas." Amado menjawab, "Tenang. Tempat ini aman. Tidak ada yang tahu tentang dimensi ini kecuali aku sendiri." Barusan 10 Otsutsuki muncul dan mengepungku. Kekuatan mereka rata-rata lebih tinggi dari Ishiki.
Aku tak sempat melawan karena semua peralatanku ada di ruangan lain yang cukup jauh, jadi aku memilih untuk bersembunyi. Chot, yang juga ikut dalam pelarian, menimpali, jadi mereka berhasil membawa kembali ayah Momoshiki. Itu artinya rencana transplantasi gagal, ya?